Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ervina Rahmawati, SST, MPH, pada pertemuan Tuton sesi 2 dengan materi pengetahuan bahan pangan. Tujuan tutorial pertemuan 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan bahan pangan nabati, hewani, rempah, bumbu, dan penyegar. Kegiatan belajar 1 yakni bahan pangan nabati, yaitu untuk mempelajari komponen bahan makanan sangat penting untuk mengetahui ciri khas bahan makanan tertentu. Komponen bahan pangan dibagi dua kelompok, yaitu komponen utama, yaitu air, karbohidrat, protein, dan lemak, serta komponen penunjang yang terdiri dari vitamin, mineral, asam organik, dan pigmen. Komponen air sangat mempengaruhi daya simpan dari makanan. Komponen karbohidrat berasal dari kelompok serealia dan umbi-umbian. Sedangkan untuk protein, baik hewani maupun nabati, sangat penting untuk proses pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh manusia. Sumber protein adalah kelompok daging, ikan, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Sedangkan untuk komponen vitamin terdapat pada kelompok sayur, buah, dan makanan sumber protein lainnya. Asam organik menjadikan buah atau hasil fermentasi mempunyai cita rasa yang khas dan tahan lebih lama jika disimpan. Untuk komponen pigmen dan warna membuat kita lebih mudah mengenali jenis makanan tertentu. Contohnya, wortel warnanya orange. Kemudian bayam, ada yang warnanya bayam hijau, ada juga bayam yang warnanya merah. Bahan pangan nabat. Nabat ini berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya kelompok serealia, yaitu padi-padian, kemudian gandum, dan lain sebagainya. Ada juga kacang-kacangan, ada kacang hijau, kacang tolo, kacang merah, dan lain-lain. Umbi-umbian seperti ganyong kalau bahasa Jawa, itu kemudian ada kentang, ada ketela pohon, ketela rambat, dan lain-lain. Ada sayur dan buah yang terdiri dari sayur bayam, kangkung, kemudian kol, wortel, dan buah juga banyak sekali beraneka ragam. Ada buah apel, jeruk, jambu biji, jambu air, kemudian ada semangka, melon, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan belajar 2, ini terdiri dari bahan makan hewani. Apa itu bahan pangan hewani? Yaitu merupakan bahan pangan yang berasal dari hewan, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, unggas, kemudian ada juga selain itu ada itik, dan lain sebagainya. Macam-macam bahan pangan hewani. Ini tadi ada daging, ikan, telur, susu. Nah, itu bagus sekali buat anak. Pertumbuhan anak agar anak bisa tumbuh dengan sehat dan terbebas dari stunting maupun wasting. Daging adalah salah satu komoditi pangan yang mudah rusak. Oleh karena itu harus disimpan pada suhu yang dingin. Penyimpanannya dalam waktu singkat bisa disimpan dalam chiller atau suhunya yang minimal minus 8 derajat Celcius. Dan apabila ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka harus disimpan di freezer. Jangan sampai daging tersebut disimpan di suhu ruangan, karena akan mudah mengalami pembusukan. Daging yang baik adalah yang warnanya merah muda dengan bintik lemak. Baunya masih segar, tidak ada bau busuk. Warna lemak yang menutupinya adalah putih kekuningan. Dan bila ditekan dengan jari, masih elastis dan lunak. Untuk ikan ini merupakan sumber protein yang sangat baik untuk pertumbuhan anak. Ikan dan hasil laut lainnya, bisa juga ikan tawar ya, tidak hanya ikan laut, mempunyai peranan penting karena kandungan protein di dalamnya. Cukup tinggi sehingga ikan disebut sebagai sumber protein yang bagus. Air merupakan komponen dasar seekor ikan dengan kadar 70-80%. Kadar air berbanding terbalik dengan kadar lemaknya. Makin tinggi air, maka makin rendah kadar lemaknya. Untuk protein merupakan komponen penting dari ikan dengan kadar rata-rata 18-20%. Setelah proses penangkapan ikan, protein akan diuraikan menjadi senyawa asam amino yang lebih sederhana oleh kerja enzim, reaksi biokimia dan bakterial sehingga akan terjadi penurunan mutu. Jadi ketika ikan selesai ditangkap, kemudian ikannya
mati, maka ikan tersebut harus segera untuk diolah atau mungkin disimpan di suhu yang dingin seperti freezer. Kalau ikan itu dibiarkan lama di suhu ruangan, maka akan mengalami pembusukan. Sehingga apa? Sehingga kadar protein dalam ikan tersebut juga akan menurun. Ikan yang baik yang dikonsumsi adalah ikan yang segar. Dalam artian dia biasanya masih hidup kemudian langsung diolah dan langsung dimasak untuk dikonsumsi anak. Itu lebih bagus dibandingkan ikan yang sudah mati kemudian berada di suhu ruangan baru kemudian dimasak. Karena proteinnya akan jelas menurun. Ikan air tawar maupun ikan air laut sama-sama bagus dan asalkan cara memasaknya juga tepat. Tadi ikan yang segar itu lebih bagus daripada ikan yang sudah membusuk. Selain itu ada jenis ikan-ikan tertentu yang memiliki kadar protein yang sangat tinggi untuk anak-anak. Ada ikan salmon kalau di luar negeri. Kalau di sini memang harganya lebih mahal. Nah, tapi jangan khawatir, banyak ikan yang ada di Indonesia itu yang sangat melimpah ruah yang bisa dikonsumsi oleh anak, yang juga memiliki protein yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan gabus. Kalau di Jawa biasanya disebut sebagai ikan kutuk. Nah, itu bagus sekali. Kemudian ada ikan kembung, kalau ikan laut. Kemudian ada juga ikan bandeng, itu juga bagus untuk anak. Jadi tidak hanya terpaku pada ikan laut ya, tapi ikan air tawar pun juga memiliki kadar yang bagus untuk anak-anak. Selain itu telur. Telur ini merupakan sumber bahan pangan hewani yang banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau. Dan juga telur ini merupakan salah satu makanan favorit untuk anak-anak. Telur mengandung kurang lebih 1.390 protein. Jenis protein telur termasuk berkualitas tinggi karena mengandung hampir semua jenis asam amino. Di dalam putih telur yang tidak mengalami pemasakan atau setengah matang, mengandung jenis protein yaitu avidin yang dapat menimbulkan alergi. Sehingga biasanya pada anak-anak dianjurkan untuk memasak telur sampai matang. Tidak hanya telur ya, tetapi ikan, daging itu juga harus dimasak sampai matang karena untuk mencegah adanya bakteri-bakteri yang masih tertinggal pada makanan tersebut. Selain itu, avidin dapat mengikat vitamin biotin sehingga mengganggu penyerapannya. Jadi nggak bagus ya untuk telur yang mentah tadi. Telur banyak digunakan dan dikonsumsi sesuai dengan sifat fungsionalnya. Misalnya bisa untuk membuat kue, bisa untuk kita mengharapkan telur berfungsi sebagai pewarna, juga bisa untuk nastar, nah agar warnanya bisa mengkilat kekuningan, itu bisa memakai kuning telur. Daya buih dan daya koagulasi. Penggunaan kuning telur dalam pembuatan mayones akan menghasilkan sifat fungsional berupa daya emulsi. Selanjutnya susu. Susu merupakan komposisi besar dari susu adalah air. Jumlahnya 87,25% dan berfungsi sebagai pelarut dan membentuk emulsi serta suspensi koloidal. Komponen lemak susu sebanyak 3,8%, ini merupakan penentu flavor susu, sedangkan protein susu berkisar 3,5%, terdiri atas 80% kasein sebagai protein utama, laktalbumin 18%, dan taktoglobulin 0,05 sampai 0,07%. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan belajar 3, mengenai bahan pangan bumbu, rempah, dan bahan penyegar. Menurut International Standard Organization, bumbu atau rempah adalah produk alamiah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau campurannya, tanpa bahan tambahan dari luar yang dipergunakan untuk memberikan rasa serta menjadi bagian dari aroma makanan atau minuman. Ini kalau pada anak-anak yang diberikan MPASI, itu sangat bagus sekali untuk menambah cita rasa tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Fungsi bumbu meningkatkan bau, menimbulkan cita rasa yang enak atau sedap pada masakan. Kemudian memberikan warna pada masakan seperti halnya pada pandan, sehingga makanan menjadi lebih menarik, atau mungkin bisa juga bunga telang, itu juga bisa memberikan warna biru keunguan pada nasi, kemudian kunir, memberikan warna kuning pada nasi kuning, dan lain sebagainya. Memberi variasi dalam rupa penampilan dan rasa yang berbeda sehingga menghasilkan aneka ragam masakan dan juga sebagai pengawet makanan. Beruntung sekali kita berada di Indonesia, mempunyai banyak sekali ragam bumbu-bumbu tradisional maupun penyedap secara alami
yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk menambah cita rasa makanan yang dimakan oleh anak, sehingga anak kita bisa mencegah dari yang namanya picky eater ataupun gerakan tutup mulut. Jadi tidak memilih jenis-jenis makanan tertentu, bahkan tidak gerakan tutup mulut tadi. Dengan adanya bumbu tadi, anak menjadi lebih suka untuk makan. Untuk bumbu apa saja? Ada bawang merah, bawang putih, kemudian pala. Ini pala biasanya bisa untuk sup, kemudian kemiri untuk makan makanan yang seperti opor, kemudian gulai dan lain sebagainya. Merica, cabai, jahe, kunyit. Kalau cabai biasanya kita hindari dulu untuk anak-anak karena rasanya yang pedas. Kadang kalau anaknya tidak suka pedas atau tidak terbiasa bisa menyebabkan diare. Bahan penyegar ini apa sih maksudnya? Itu semua bahan nabati yang dapat merangsang pemakainya, baik digunakan untuk merokok, menyiri, ataupun dalam minuman. Nah, bahan penyegar ini bisa teh, kopi, dan coklat. Bahan-bahan tersebut mengandung zat golongan alkaloid yang bersifat merangsang. Kalau anak-anak bagaimana diberikan ini? Kalau kopi, hindari kopi karena terlalu banyak kasein. Kalau teh boleh tapi jangan berlebih, coklat juga boleh tapi jangan berlebih. Karena apa? Terlalu banyak makan manis dari coklat itu juga bisa menyebabkan karies pada gigi atau gigi berlubang, bisa menyebabkan diabetes mellitus atau kencing manis kalau dimakan berlebih juga. Terima kasih, itu tadi materi terkait sesi kedua. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Salam sehat selalu dan sukses. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.